Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Julia Oksana, biasa dipanggil Poppy dengan NIM 1903353 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Materi yang pertama, mari kita bahas mengenai proses dari supervisi pendidikan. Menurut Gunawan, dalam bukunya di tahun 2002, dalam pelaksanaan supervisi terlibat berbagai macam corak atau corak yang beragam. Yang pertama adalah supervisi yang preventif. Dalam kegiatan supervisi ini, supervisor berusaha untuk mencegah agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan dengan cara memberikan saran-saran atau masukan-masukan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sama untuk atau kesulitan-kesulitan atau gangguan yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah supervisi yang korektif. Dalam kegiatan supervisi ini, supervisor berusaha untuk mencari kesalahan-kesalahan bawahannya. Kesalahan ini baik berupa kesalahan prinsipil atau juga teknis maupun dalam pelaksanaan instruksi-instruksi atau ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh pihak supervisor. Yang ketiga adalah supervisi yang konstruktif. Dalam kegiatan supervisinya, seorang supervisor berusaha untuk membangun dari anggota supervisinya demi meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja. Kecambina atau kritik yang diberikan digunakan untuk supaya para anggotanya atau bawahannya dapat meningkatkan produktivitas kerjanya agar lebih baik lagi bekerja ke depannya. Di dalam pendidikan, supervisi semacam ini cenderung menganut azas Tutwuri Handayani. Yang ketiga adalah supervisi yang kreatif. Dalam proses supervisinya, supervisor senantiasa memperhatikan pada inisiatif, daya cipta, penelitian, atau penemuan hal-hal baru yang ditemukan oleh para bawahannya dengan memberikan penghargaan, piagam, atau kenaikan pangkat. Yang kelima adalah supervisi yang kooperatif. Dalam pelaksanaan supervisinya, supervisor harus mengutamakan kerjasama, toleransi, musyawarah dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada tahap evaluasi. Dalam supervisi yang kooperatif ini juga perlu dipersiapkan, yaitu mempersiapkan diri untuk mengkritik dan siap dikritik. Secara sportif dan konstruktif merupakan kebiasaan atau budaya yang mendarah daging pada supervisi yang bersifat kooperatif ini. Materi yang kedua adalah teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi merupakan cara yang dilakukan agar dalam kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, masalah kepegawaian, dan lain sebagainya. Dalam Direktori tahun 2008, bentuk dari teknik supervisi pendidikan yang pertama adalah teknik individual. Teknik individual adalah teknik yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat pribadi atau personal atau yang bersifat secret, sehingga perlu diselesaikan secara empat mata untuk menjaga kerahasiaannya. Dalam teknik individual ini terdapat berbagai macam yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah kunjungan dan observasi kelas, yang kedua individual conference, yang ketiga kunjungan antar guru-guru, 4 evaluasi diri, 5 supervisory bulletin, 6 professional reading, serta yang ketujuh professional writing. Bentuk teknik yang kedua adalah teknik kelompok. Dalam teknik kelompok ini dapat dilakukan apabila seorang supervisor menganggap bahwa masalah yang dihadapi tersebut memiliki
kecenderungan atau hal yang sama atau mirip sehingga dapat diselesaikan secara berkelompok. Seperti misalnya rapat kerja sekolah, lokakarya, penataran seminar, diskusi, dan sebagainya. Misalnya dalam pembuatan satuan pelajar atau PPSI, peningkatan mutu pendidikan, menghadapi atau menangkal siswa atau remaja yang nakal, serta perkelahian antar siswa dan sebagainya. Bentuk dari teknik kelompok ini adalah yang pertama rapat staf sekolah, 2 orientasi guru baru, 3 kurikulum laboratori, 4 panitia, 5 perpustakaan profesional, 6 demonstrasi mengajar, 7 lokakarya, 8 field trips for staff personnels, 9 personal or forum discussion, 10 in-service training, serta yang terakhir adalah organisasi profesional. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.